Bayangkan, puluhan tahun hidup dengan satu kebiasaan yang tak pernah pudar, mengucap istighfar di setiap hembusan napas. Bukan di masjid, bukan di majelis ilmu, tapi di sebuah dapur roti kecil di sudut kota Bashrah. Ia tak tahu bahwa zikir itu perlahan menyiapkan sebuah pertemuan yang akan mengubah hidupnya. Malam itu, tanpa rencana, Allah menggerakkan langkah Imam Ahmad bin Hanbal, ulama besar yang disegani, untuk datang ke rumahnya. Bersama cahaya kisah Islami, mari kita telusuri kisah nyata tentang kekuatan istighfar dan rahasia terkabulnya doa. Imam Ahmad bin Hanbal seorang ulama besar yang juga murid dari Imam Syafi'i, dikenal pula sebagai pendiri mazhab Hanbali. Beliau adalah sosok yang tidak hanya menguasai ilmu hadis hingga menghafal sejuta hadis, tetapi juga terkenal karena ketakwaan, kesyalihan, dan sikap zuhudnya. Di masa tuanya, beliau pernah menceritakan sebuah pengalaman pribadi yang begitu berkesan, yang terjadi tanpa perencanaan sebelumnya. Beliau mengisahkan bahwa pada suatu waktu, di usia yang sudah lanjut, tiba-tiba muncul keinginan yang sangat kuat di dalam hatinya untuk berangkat ke salah satu kota di wilayah Irak. Tidak ada janji temu dengan siapapun di kota tersebut, dan tidak ada urusan atau kebutuhan khusus yang harus dipenuhi di sana. Keinginan itu datang begitu saja, tanpa alasan yang jelas. Namun, dorongan itu begitu kuat hingga akhirnya Imam Ahmad memutuskan untuk menuruti hatinya dan berangkat sendirian menuju kota Bashrah. Setelah menempuh perjalanan dan tiba di kota itu, waktu telah memasuki malam. Tepatnya, saat azan Isya berkumandang. Tanpa ragu, Imam Ahmad menuju ke masjid dan ikut melaksanakan salat berjamaah bersama penduduk setempat. Seusai salat, beliau merasakan ketenangan yang mendalam di hatinya. Udara malam di Bashrah yang sejuk membuatnya ingin beristirahat di dalam masjid tersebut. Namun, tak lama setelah jamaah bubar dan masjid mulai sepi, rencana beliau untuk tidur di masjid mendapat halangan. Seorang marbot masjid menghampirinya dan bertanya dengan nada penasaran, "Kenapa, Syaikh? Mau ngapain di sini?" Dalam bahasa Arab, panggilan Syais memiliki beberapa arti. Bisa digunakan untuk memanggil orang tua, orang kaya, atau orang yang berilmu. Dalam kisah ini, marbot memanggil beliau dengan sebutan itu karena melihat penampilan Imam Ahmad yang sudah berusia lanjut, bukan karena mengetahui siapa beliau sebenarnya. Marbot tersebut sama sekali tidak tahu bahwa yang sedang diajak bicara adalah Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar yang dihormati seluruh penduduk Irak. Di masa itu, meski nama Imam Ahmad sangat terkenal, wajahnya tidak mudah dikenali oleh orang awam karena belum ada media foto atau gambar yang bisa memperkenalkan rupa seseorang. Imam Ahmad sendiri pun tidak memberitahukan identitasnya. Beliau tetap merendah dan bersikap seperti seorang musafir biasa. Dengan tenang, Imam Ahmad menjawab pertanyaan marbot, "Saya ingin beristirahat. Saya seorang musafir." Namun, marbot tetap berpegang pada aturan masjid. "Tidak boleh. Tidak boleh tidur di masjid," ucapnya tegas. Imam Ahmad melanjutkan ceritanya, bahwa marbot itu bahkan mendorong-dorong beliau agar keluar dari masjid. Setelah berhasil mengusir beliau keluar, pintu masjid pun dikunci rapat. Meski demikian, Imam Ahmad tidak marah. Beliau kemudian mencoba mencari tempat istirahat di teras masjid. Malam semakin larut, tubuhnya letih, dan lantai teras masjid terasa cukup untuk sekadar membaringkan badan. Namun ternyata, belum lama beliau berbaring, marbot yang sama kembali datang. Dengan nada kesal, marbot itu bertanya lagi, "Mau ngapain lagi, Syaikh?" "Saya mau tidur di sini. Saya seorang musafir," jawab Imam Ahmad sabar. Tetapi marbot tetap tidak mengizinkan. "Tidak bisa. Di dalam masjid tidak boleh, di teras masjid juga tidak boleh," ujarnya keras. Kali ini, Imam Ahmad benar-benar diusir hingga ke jalanan. Dorongan demi dorongan dari marbot membuat beliau terpaksa menjauh dari area masjid. Di dekat masjid itu, terdapat sebuah rumah kecil yang berfungsi sebagai tempat membuat dan menjual roti.
Pemilik rumah tersebut adalah seorang penjual roti yang pada saat itu sedang sibuk menguleni adonan. Dari balik tempat kerjanya, ia memperhatikan kejadian yang menimpa seorang lelaki tua yang diusir, baik dari dalam masjid maupun dari terasnya. Penjual roti itu merasa iba melihat keadaan Imam Ahmad. Saat beliau sampai di jalan, penjual roti tersebut memanggil dari kejauhan, "Mari, Syais. Anda boleh menginap di tempat saya. Memang tempat saya kecil, tapi cukup untuk beristirahat." Ajakan itu seperti angin sejuk yang datang di tengah udara malam yang dingin. Imam Ahmad pun menghampiri penjual roti tersebut dan menerima tawarannya dengan penuh rasa syukur. Tanpa banyak tanya, beliau masuk ke rumah kecil itu. Di dalamnya, aroma adonan roti yang baru diuleni memenuhi udara. Penjual roti itu tampak bekerja dengan tekun, tangannya bergerak cepat mengolah adonan, sementara mulutnya tak henti-henti melafalkan istighfar. Imam Ahmad memperhatikan kebiasaan itu dengan penuh rasa ingin tahu, namun untuk sementara beliau memilih beristirahat. Imam Ahmad bin Hanbal menerima ajakan sang penjual roti dengan penuh rasa syukur. "Baik," ucap beliau singkat. Tanpa banyak bicara, beliau melangkah masuk ke rumah kecil yang sekaligus menjadi tempat usaha penjual roti itu. Di dalam ruangan sederhana tersebut, aroma adonan gandum yang segar tercium begitu khas. Imam Ahmad kemudian memilih duduk di bagian belakang, tepat di belakang sang penjual roti yang tengah sibuk menyiapkan dagangannya. Seperti dalam pertemuan sebelumnya, Imam Ahmad tidak memperkenalkan siapa dirinya. Beliau hanya menyebutkan bahwa dirinya adalah seorang musafir yang sedang singgah di Bashrah. Sementara itu, sang penjual roti tetap bekerja seperti biasa, tangannya bergerak lincah menguleni adonan, menimbang tepung, memecahkan telur, dan menaburkan garam. Namun, ada satu hal yang membuat Imam Ahmad tertarik. Dalam setiap gerakan yang dilakukan penjual roti, bibirnya tak pernah berhenti melafalkan kalimat istighfar, astagfirullah. Setiap kali ia menambahkan garam ke dalam adonan, terdengar ucapannya, astagfirullah. Saat memecahkan telur, kembali ia melafalkan, astagfirullah. Ketika menuangkan gandum, pun ia tidak lupa menyebut, astagfirullah. Kalimat itu mengalir terus-menerus, seolah menjadi irama yang menyatu dengan pekerjaannya. Tidak ada rasa jemu, tidak ada jeda panjang. Imam Ahmad yang duduk di belakangnya terus memperhatikan kebiasaan tersebut dengan penuh rasa ingin tahu. Sesekali, beliau mencoba mengajak berbicara. Setiap kali diajak bicara, penjual roti menjawab dengan ramah, namun setelah itu kembali tenggelam dalam zikirnya. Akhirnya, Imam Ahmad pun bertanya, "Sudah berapa lama engkau melakukan kebiasaan seperti ini?" Dengan nada tenang, penjual roti itu menjawab, "Sudah lama sekali, Syais. Saya berjualan roti sudah sekitar 30 tahun. Sejak awal saya mulai usaha ini, saya membiasakan diri untuk selalu beristighfar sambil bekerja." Mendengar jawaban itu, Imam Ahmad semakin penasaran. "Apa hasil dari kebiasaanmu ini?" tanya beliau. Penjual roti itu pun menjawab dengan mantap, "Dengan wasilah istighfar ini, tidak ada satupun hajat atau permintaan yang saya panjatkan kepada Allah, melainkan pasti Allah kabulkan. Semua yang saya minta kepada Allah, ya Allah, pasti diterima dan dipenuhi." Perkataan itu membuat Imam Ahmad teringat akan sabda Nabi Muhammad, yang pernah beliau dengar dan hafalkan. Rasulullah bersabda bahwa siapa yang senantiasa menjaga istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari setiap permasalahan dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Penjual roti ini ternyata telah membuktikan kebenaran sabda tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Namun, penjual roti itu belum selesai berbicara. "Semua doa saya dikabulkan Allah, kecuali satu. Masih ada satu permintaan saya yang hingga kini belum Allah kabulkan," ujarnya. Kali ini, rasa penasaran Imam Ahmad semakin besar. "Apa permintaan itu?" tanya beliau. Dengan nada tulus, penjual roti menjawab, "Saya memohon kepada Allah agar suatu hari bisa dipertemukan langsung dengan Imam Ahmad bin Hanbal." Mendengar itu, seketika dada Imam Ahmad bergetar.
Tanpa bisa menahan rasa haru dan takjubnya, beliau bertakbir, Allahu Akbar. Lalu beliau berkata, Subhanallah, Allah telah mengabulkan permintaanmu. Dialah yang menggerakkan hatiku meninggalkan kota Baghdad menuju Bashrah tanpa tujuan yang jelas. Dia pula yang mengatur hingga aku diusir dari masjid, didorong-dorong oleh marbot, sampai akhirnya aku berdiri di jalanan di depan rumahmu. Semua itu karena istighfarmu. Penjual roti terperanjat mendengar pengakuan itu. Ia memandang tamunya dengan mata yang berbinar, lalu memuji kebesaran Allah dengan penuh kekhusyukan. Betapa terkejut dan bahagianya ia menyadari bahwa lelaki tua yang sejak tadi ia jamu dan ia beri tempat istirahat ternyata adalah Imam Ahmad bin Hanbal, ulama besar yang selama ini hanya ia kenal namanya melalui kisah dan kabar dari banyak orang. Pertemuan ini adalah bukti nyata bahwa zikir yang dilakukan dengan istiqomah mampu menjadi wasilah terkabulnya doa. Penjual roti itu telah mengamalkan istighfar bukan sekadar ucapan di bibir, tetapi sudah menjadi bagian dari hidupnya, menyatu dengan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Tanpa ia sadari, kebiasaan itu bukan hanya membawa berkah dalam urusan rezeki, tetapi juga mengantarkan dirinya pada pertemuan yang telah lama ia idam-idamkan. Bagi Imam Ahmad sendiri, peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bahwa rencana Allah selalu lebih indah daripada rencana manusia. Beliau meninggalkan Baghdad tanpa tujuan jelas, hanya mengikuti dorongan hati. Di Bashrah, beliau bahkan harus mengalami kejadian yang secara lahiriah terasa tidak menyenangkan, diusir dari masjid oleh marbot. Namun, di balik itu semua, Allah sedang menyiapkan skenario yang sempurna untuk mempertemukan beliau dengan seorang hambanya yang ikhlas, sederhana, dan tekun dalam zikir. Kisah ini juga menunjukkan bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Meskipun penjual roti itu telah menunggu lama agar doanya dikabulkan, Allah tetap mengatur waktunya dengan sempurna. Doa itu terkabul di saat dan cara yang paling indah, yakni ketika ia bisa menjamu langsung sang ulama yang selama ini ia kagumi, tanpa ia sangka sebelumnya. Pertemuan antara Imam Ahmad dan penjual roti tersebut menjadi bukti bahwa zikir bukan sekadar ritual lisan, tetapi jalan menuju kedekatan dengan Allah dan kebaikan yang nyata dalam hidup. Kebiasaan istighfar yang dilakukan secara konsisten, bahkan di tengah pekerjaan yang tampak sederhana, dapat menjadi sebab turunnya pertolongan dan anugerah Allah dalam bentuk yang kadang tidak pernah kita bayangkan. Sejak malam itu, kisah ini terus diceritakan kembali oleh banyak orang sebagai pengingat bahwa kesungguhan dalam ibadah, kerendahan hati, dan keyakinan terhadap janji Allah akan selalu membuahkan hasil. Imam Ahmad dan penjual roti masing-masing mendapat pelajaran. Sang ulama mengingat kembali kekuatan doa dan zikir yang dilakukan dengan istiqomah, sementara sang penjual roti melihat langsung bukti terkabulnya doa yang telah ia panjatkan selama bertahun-tahun. Keduanya pun sepakat bahwa semua ini adalah tanda kebesaran Allah, yang mengatur segala sesuatu dengan penuh hikmah dan kasih sayang. Pertemuan itu bukan sekadar pertemuan antara dua manusia, melainkan pertemuan antara doa yang tulus dan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum keduanya saling mengenal. Semoga kisah ini menguatkan hati kita untuk terus beristighfar, kapanpun dan dimanapun. Bersama cahaya kisah Islami, mari kita terus menyinari hidup dengan kisah-kisah penuh hikmah. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.